Jadi, kamu mungkin pernah dengar tentang perlombaan untuk menghubungkan seluruh planet. Kita punya menara seluler tradisional di darat, dan kita punya gugusan satelit seperti Starlink jauh di orbit rendah bumi. Tapi bagaimana kalau aku bilang ada lapisan ketiga, tempat yang pas di tengah-tengah? Disinilah HAPS berperan. HAPS, atau High Altitude Platform Stations, pada dasarnya adalah pesawat tanpa awak. Bayangkan pesawat bertenaga surya atau balon stratosfer yang terbang sangat tinggi di stratosfer, sekitar 20 km di atas bumi. Itu lebih tinggi dari pesawat komersial, tapi jauh lebih rendah dari satelit. Tugas mereka adalah bertindak seperti menara seluler yang mengapung, memancarkan konektivitas internet ke daerah-daerah yang sulit dijangkau dengan infrastruktur tradisional. Mereka dirancang untuk menjadi alternatif yang fleksibel, hemat biaya, atau bahkan pelengkap untuk menara berbasis darat dan satelit. Idenya tidak sepenuhnya baru, tapi teknologinya akhirnya mulai mengejar ambisinya. Kita melihat beberapa pemain serius, perusahaan kedirgantaran besar, raksasa teknologi, dan bahkan pemerintah, berinvestasi besar-besaran di bidang ini. Mereka semua mencoba memecahkan kode untuk menciptakan platform yang persisten dan andal, yang dapat tetap mengudara selama berminggu-minggu, berbulan-bulan, atau bahkan lebih lama, hanya dengan tenaga surya. Ini adalah tantangan rekayasa yang menarik yang secara fundamental dapat mengubah cara kita menyediakan akses internet, melakukan pengawasan, dan memantau planet kita. Seluruh industri ini berada di ambang terobosan besar, atau mungkin beberapa kemunduran besar di sepanjang jalan. Jadi, dalam video ini, kita akan menyelami lebih dalam industri HAPS global. Kita akan melihat pemain kunci yang memimpin, dari Sunglider ambisius SoftBank, hingga Zephyr pemecah rekor Airbus. Kita akan menguraikan tren saat ini, tantangan teknologi dan regulasi besar yang mereka semua hadapi, dan peluang besar yang terbentang di depan, terutama saat kita melihat ke tahun 2025 dan seterusnya. Kita bahkan akan membahas mengapa beberapa proyek ambisius seperti Project Loon Google tidak berhasil. Ini adalah bidang yang kompleks dan menarik. Jadi mari kita mulai. Pertama, kita harus bicara tentang SoftBank. Ketika perusahaan investasi raksasa seperti SoftBank terlibat, kamu tahu ambisinya sangat besar. Mereka menciptakan perusahaan patungan bernama HAPSMobile dengan AeroVironment, sebuah perusahaan yang tahu banyak tentang membangun pesawat tanpa awak khusus. Produk andalan mereka adalah Sunglider, dan namanya sudah cukup memberitahu kamu apa yang perlu kamu ketahui. Ini adalah pesawat layang bertenaga surya yang sangat besar. Tujuannya di sini adalah tidak kurang dari menciptakan jaringan broadband stratosfer global. Bayangkan ini sebagai perpanjangan mulus dari jaringan seluler berbasis darat mereka, tetapi mengapung 20 km di langit. Teknologi di balik Sunglider cukup mengesankan. Ini dirancang untuk misi ketahanan jangka panjang, terbang untuk waktu yang lama di atas cuaca, dan lalu lintas udara komersial. Mereka telah melakukan serangkaian uji terbang yang berhasil, baik di Amerika Serikat maupun di Jepang, membuktikan bahwa konsep intinya berhasil. Selama satu uji kunci, mereka berhasil mengirimkan koneksi LTE dari stratosfer. Pada dasarnya melakukan panggilan video melalui stasiun pangkalan terbang. Ini membuktikan potensi konektivitas langsung ke perangkat, yang merupakan hal besar. Mereka secara metodis mencentang kotak-kotak, bergerak dari stabilitas penerbangan dasar ke muatan aktual dan integrasi jaringan, yang persis seperti yang ingin kamu lihat dalam proyek ambisius ini. Jobs Point 5. Sekarang mari kita beralih ke Inggris, di mana BAE Systems, sebuah perusahaan pertahanan dan kedirgantaraan besar, telah bermitra dengan perusahaan kecil dan inovatif bernama Prismatic. Ciptaan mereka adalah HASA-35. Yang satu ini memiliki fokus yang sedikit berbeda. Meskipun konektivitas adalah bagian dari misi, mereka sangat condong ke ISR, yaitu intelijen, pengawasan, dan pengintaian. Kamu bisa menganggapnya sebagai mata yang persisten di langit. Kemampuannya untuk berlama-lama di area tertentu untuk waktu yang sangat lama, membuatnya sangat berharga untuk pengawasan militer, pemantauan perbatasan, atau respons bencana. Fitur utama HASA-35 adalah ketahanan ekstremnya. Tujuan desainnya bukan hanya untuk bertahan selama berhari-hari atau berminggu-minggu, tetapi berpotensi selama berbulan-bulan tanpa perlu mendarat. Ini adalah pesawat serat karbon yang sangat ringan, dengan bentang sayap besar, yang ditutupi panel surya, yang mengisi baterainya di siang hari.
memungkinkannya mempertahankan ketinggiannya sepanjang malam. Mereka telah berhasil melakukan uji terbang awal yang membuktikan kelayakan pesawat pada ketinggian yang lebih rendah, dan mereka sekarang sedang berupaya mencapai titik stratosfer yang pas dan menunjukkan kemampuan ketahanan jangka panjang yang membuat platform ini sangat unik. Ini adalah contoh klasik teknologi kelas militer dengan potensi kuat untuk aplikasi sipil. Bidasaim, tidak semua pemain HAPS membangun pesawat. Thales Alenia Space, produsen kedirgantaraan Eropa terkemuka, mengambil pendekatan yang sama sekali berbeda dengan proyek Stratobus mereka. Seperti namanya, ini lebih mirip pesawat udara stratosfer atau balon udara, bukan pesawat terbang. Ini adalah pesawat udara besar dan otonom, yang dirancang untuk diparkir di titik tetap di stratosfer. Pendekatan ini menawarkan satu keuntungan utama dibandingkan pesawat bersayap, stabilitas. Sebuah pesawat harus terus bergerak maju untuk menghasilkan daya angkat, yang berarti harus terbang melingkar atau pola angka 8 untuk tetap berada di satu area. Stratobus, di sisi lain, dapat tetap hampir sempurna diam, menjadikannya platform yang ideal untuk misi yang membutuhkan garis pandang yang stabil, seperti komunikasi bandwidth tinggi atau observasi bumi yang presisi. Ini pada dasarnya adalah satelit geostasioner, tetapi jauh lebih dekat ke bumi, yang berarti latensi lebih rendah dan citra resolusi lebih tinggi. Mereka masih dalam fase pengembangan dan prototipe, mengatasi tantangan rekayasa signifikan dalam membangun pesawat udara yang dapat menahan kondisi keras stratosfer selama bertahun-tahun. Tetapi, jika mereka berhasil, Stratobus dapat mengisi ceruk yang sangat spesifik dan berharga di pasar yang tidak dapat diisi oleh HAPS bersayap. Nah, kita tidak bisa bicara tentang HAPS tanpa bicara tentang salah satu proyek paling terkenal, yang akhirnya tidak berhasil. Project Loon Google. Ini adalah proyek ambisius Alphabet, atau dalam kasus ini, proyek gila, untuk menyediakan internet menggunakan armada balon ketinggian tinggi. Teknologinya benar-benar brilian. Mereka mengembangkan algoritma AI dan pembelajaran mesin yang canggih untuk menavigasi balon dengan membuatnya naik atau turun untuk menangkap arus angin stratosfer yang berbeda, secara efektif mengarahkan mereka ke tempat yang dibutuhkan. Mereka bahkan menerapkannya untuk bantuan bencana di dunia nyata, menyediakan konektivitas darurat di tempat-tempat seperti Puerto Rico setelah badai Maria. Jadi, mengapa mereka menutupnya pada tahun 2021? Jawaban sederhananya, menurut kata-kata mereka sendiri, adalah bahwa mereka tidak dapat menemukan cara untuk menurunkan biaya jangka panjang agar dapat membangun bisnis yang berkelanjutan dan menguntungkan. ROI, atau pengembalian investasi, tidak ada. Itu adalah pelajaran berat bahwa bahkan dengan teknologi brilian dan misi mulia, kasus bisnis harus berhasil. Namun, Project Loon bukanlah kegagalan total. Warisan pekerjaan mereka terus hidup. Sebagian besar teknologi, terutama sistem jaringan dan navigasi, adalah terobosan dan telah memengaruhi banyak proyek HAPS yang masih aktif hingga saat ini. Ini berfungsi sebagai bukti konsep yang penting, meskipun mahal untuk seluruh industri. Di Airbus, raksasa kedirgantaraan lainnya, fokusnya adalah pada platform HAPS mereka, Zephyr. Ini mungkin salah satu platform yang paling matang dan teruji secara operasional di luar sana. Zephyr adalah pesawat bertenaga surya, sangat ringan yang terlihat hampir rapuh, tetapi ini adalah juara ketahanan mutlak. Pasar utamanya adalah campuran ISR militer dan komunikasi sipil, menjadikannya platform yang sangat serbaguna. Airbus memposisikannya sebagai pseudo-satelit, menawarkan kemampuan seperti satelit tetapi dengan fleksibilitas dan data resolusi lebih tinggi yang berasal dari jarak yang lebih dekat ke bumi. Klaim terbesar Zephyr adalah rekor penerbangannya. Pada tahun 2022, salah satu model mereka terbang selama hampir 64 hari berturut-turut, tanpa henti, mencetak rekor dunia baru untuk ketahanan penerbangan tanpa awak. Itu adalah pencapaian yang luar biasa dan membuktikan teknologi intinya kuat. Ini menunjukkan bahwa kamu dapat menciptakan platform yang benar-benar persisten yang tetap berada di stratosfer selama berbulan-bulan. Meskipun belum menjadi layanan komersial yang luas, Zephyr dalam keadaan penggunaan operasional terbatas dengan pelanggan tertentu, terutama di sektor pertahanan. Mereka secara metodis membuktikan keandalan dan kemampuan platform, yang merupakan langkah penting sebelum peluncuran komersial yang lebih luas.
Terakhir, mari kita lihat bagaimana pemerintah nasional mendekati ini. Korea Aerospace Research Institute, atau KARI, adalah versi NASA Korea Selatan, dan mereka memiliki program drone HAPS sendiri. Fokus mereka sangat strategis dan berorientasi nasional. Mereka melihat HAPS sebagai aset penting untuk observasi bumi. Hal-hal seperti memantau penangkapan ikan ilegal di perairan mereka atau melacak perubahan lingkungan. Dan untuk membangun jaringan komunikasi yang tangguh jika terjadi bencana alam atau keadaan darurat lainnya yang dapat merusak infrastruktur darat. Program mereka masih dalam tahap awal dibandingkan dengan pemain seperti Airbus atau SoftBank, tetapi mereka telah melakukan serangkaian uji terbang yang berhasil, secara bertahap meningkatkan ketinggian dan durasi pesawat prototipe mereka. Mereka telah menunjukkan penerbangan pada ketinggian stratosfer kunci, dan sekarang fokus pada penyempurnaan sistem tenaga surya ketahanan jangka panjang dan mengintegrasikan muatan misi. Ini adalah contoh bagus dari inisiatif yang dipimpin pemerintah yang bertujuan untuk membangun kemampuan berdaulat dalam teknologi baru yang kritis. Ini kurang tentang komersialisasi global langsung, dan lebih banyak tentang keamanan nasional dan penelitian ilmiah, yang merupakan pendorong yang sama pentingnya dalam industri HAPS. Jadi, setelah melihat semua pemain ini, apa gambaran besarnya? Pasar HAPS global jelas berada pada titik balik yang menarik. Ini bergerak dari R&D murni ke tahap awal penyebaran operasional. Peluangnya sangat besar. Kita bicara tentang pasar multimiliar dolar untuk menghubungkan yang tidak terhubung, menyediakan pengawasan persisten, dan memungkinkan layanan IoT dan 5G generasi berikutnya dari langit. Setiap pemain, dari SoftBank hingga Airbus hingga Thales, bertaruh pada pendekatan teknologi dan model bisnis yang sedikit berbeda, dan masih terlalu dini untuk mengatakan mana yang pada akhirnya akan mendominasi. Pelajaran dari Project Loon menunjukkan bahwa keberhasilan teknis tidak menjamin kelayakan komersial, yang tetap menjadi tantangan terbesar bagi semua orang. Bagi negara seperti Indonesia dengan kepulauan yang luas dan ribuan pulau, potensi di sini tidak dapat disangkal. Bayangkan menyebarkan armada HAPS untuk membawa internet berkecepatan tinggi yang andal ke desa-desa terpencil di Papua atau Kalimantan, di mana pemasangan kabel serat optik atau pembangunan menara seluler sangat sulit dan mahal. Ada peluang besar untuk kolaborasi antara pemain HAPS global ini dan perusahaan telekomunikasi dan lembaga pemerintah Indonesia setempat. Kemitraan strategis dapat mempercepat penyebaran dan memastikan solusi disesuaikan dengan kebutuhan geografis dan ekonomi unik negara, menciptakan jaringan hibrida yang kuat dari sistem terestrial, stratosfer, dan satelit. Pada akhirnya, HAPS lebih dari sekadar teknologi keren. Ini adalah alat penting untuk menjembatani kesenjangan digital. Meskipun satelit seperti Starlink menjadi berita utama, kemampuan unik HAPS, ketahanan, latensi lebih rendah, dan fokus regional, memberi mereka peran yang berbeda dan saling melengkapi. Jalan di depan masih panjang, dipenuhi rintangan regulasi dan tantangan rekayasa. Tetapi janji untuk menggunakan stratosfer untuk menyediakan konektivitas dan layanan ke sudut-sudut paling terpencil di planet kita adalah janji yang kuat. Dan ini adalah masa depan yang semakin dekat dengan setiap uji terbang yang berhasil.